Kerajaan sorga adalah prioritas utama kita. Mari perkatakan perkataan ini. Ada judulnya di warta saudara. 1, 2, 3. Amin. Nah, berbicara tentang kerajaan sorga, saudaraku, sangat berbanding terbalik tentunya dengan kerajaan dunia ini ataupun pemerintahan dunia ini. Nah, kalau pemerintahan dunia dibatasi oleh batas wilayah, ya, ada batas negara begitu. Tetapi kerajaan sorga tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Dia menembus segala batas, apakah itu batas negara, batas ras, dan batas lainnya. Nah, pertambahan penduduknya bukan karena penaklukan, ya, tapi karena pertobatan dan pembenaran. Itulah pertambahan penduduk kerajaan sorga. Haleluya. Perluasannya juga. Ini kenapa kira-kira? Perluasannya juga bukan karena kekuatan tentaranya, bukan karena kekerasan prajurit-prajuritnya, tapi karena kasih dan kedamaian yang dipancarkan oleh warganya. Siapa warga sorga di sini? Kita baca Filipi 3:20. Beginilah perluasannya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena cepat bang. Filipi 3:20, 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, karena kita warga sorga, maka memperluas kerajaan sorga itu adalah melalui warganya yang memancarkan kasih, yang memancarkan damai. Haleluya. Kalau kita adalah warga sorga yang sejati, maka itulah kerinduan kita yang terdalam, yaitu melihat kehadiran Tuhan, melihat pemerintahan Tuhan makin nyata, makin terwujud di lingkungan kita, di keluarga kita, di kota kita, di negeri kita ini, bahkan dalam hidup kita sendiri. Kerajaan sorga juga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal apa kata Roma 14 ayat 17. Mari kita baca Roma 14 ayat 17. 1 Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu dia kerajaan sorga. Jadi kita yang berdoa, datanglah kerajaanmu Tuhan di bumi seperti di sorga, inilah yang kita rindukan. Haleluya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah ini yang jadi dalam hidup kita. Apa yang kita perbuat untuk mewujudkannya, untuk menjadikannya? Mulailah dengan memprioritaskannya dalam hidup kita. Banyak orang Kristen merasa sulit untuk memprioritaskan kerajaan sorga, atau yang sederhananya mengutamakan kerajaan sorga dalam hidupnya. Kenapa? Karena permasalahan yang begitu kompleks, permasalahan yang silih berganti, dan keadaan zaman juga membuat bahkan termasuk anak Tuhan, termasuk pelayan-pelayan Tuhan, sulit melakukannya. Padahal itu yang Tuhan mau. Kita baca Bilangan 6 ayat 27. 1, 2, 3. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kita orang Israel rohani, amin. Kata meletakkan dalam ayat ini, itulah mengutamakan Tuhan di atas
maka ayat 24 sampai 26 di atasnya yang kita aminkan setiap akhir ibadah kita. Jadi apa itu? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu yang akan jadi kalau ayat ini kita lakukan. Kita letakkan nama Tuhan, kita letakkan kerajaan sorga di atas hidup kita. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman ini, kita nggak bisa pasrah saja, tapi kita harus mengantisipasi situasi apapun, supaya mata kita benar-benar tertuju pada Yesus, pada kerajaan sorga yang adalah prioritas hidup kita. Maka langkah yang perlu kita perhatikan, yang pertama, menyadari bahwa di luar Tuhan Yesus, kita ini gak ada apa-apanya. Katakan kiri kanan saudara, di luar Yesus kita gak ada apa-apanya. Haleluya. Hari kita baca dulu Mazmur 103 15 sampai 16. 1, 2, 3. Adapun manusia, yang manusia katakan saya. Kita baca lagi. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Inilah realitas dalam kenyataan kita sebagai manusia. Itu sebabnya siapapun kita gak boleh merasa diri hebat. Haleluya. Siapapun kita sebagai manusia pada hakikatnya ini lemah, tidak berdaya, rapuh. Dan ketika kita menyadari keadaan kita itu, disitulah kita memerlukan Tuhan. Disitulah kita datang kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam seluruh aspek hidup kita. Maka ayat selanjutnya akan jadi, ayat 17 berkata begini, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Haleluya. Orang yang takut akan Tuhan berarti tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, tetapi sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya kita datang kepadanya, kita berdoa tiap hari, kita baca Alkitab kita menyerahkan seluruh keberadaan kita kepadanya. Karena tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya. Itu yang pertama, langkah yang pertama supaya kita memprioritaskan kerajaan sorga, kerajaan Allah itu. Yang kedua, mengakui bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Jangan pernah pudar itu. Jangan pernah saksikan apapun berita di sosial media yang saudara dengar. Kisah 4:12 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Harus dihafal ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat selamatkan. Gak ada. Itu harus hidup di hati kita. Harus ada pengakuan. Harus ada deklarasi. Benar-benar hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Pedih hati kita kalau ada orang Kristen, biasanya artis itu ya, yang dengan mudahnya mengalihkan kepercayaannya hanya karena pasangan hidup, kedudukan, tawaran-tawaran dunia. Saudaraku, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jangan sampai pudar itu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan.
jangan malu. Semalam muda-mudi kami lanjutkan film yang minggu lalu, supaya tidak malu mengakui Yesus, supaya tidak malu mengakui salib Yesus. Sekarat pun anak Tuhan itu tetap dia beritakan Yesus juru selamat. Dan yang sekarat itu pada awalnya mati 8 menit, tapi bangkit kembali karena masih ada tugas yang lain yang dikerjakan. Sesuai firman Tuhan minggu lalu, kita hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Markus 8 ayat 38 kita baca. 1, 2, 3. Markus 8 ayat 38. 1, 2, 3. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jangan malu jadi anak Tuhan. Jangan takut. Roh Kudus akan berikan hikmat dan keberanian untuk mengatakannya. Doakan firman itu terus bekerja, dan saatnya, dan akan datang saatnya mereka akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman kalau kita lakukan. Jangan khawatir, kalau kita lakukan yang Tuhan mau, Tuhan pasti menyertai. Katakan di kiri kanan, kita lakukan yang Tuhan mau, Tuhan pasti menyertaimu. Haleluya, gak usah khawatir dengan keadaan dunia ini. Langkah selanjutnya, tidak terikat akan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Segala fasilitas dunia ini hanya sementara sifatnya. Tadi kita sudah baca, bahkan manusia pun seperti rumput, apalagi fasilitas lainnya. Jelas firman Tuhan katakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. 1 Yohanes 2:15-17 mengatakannya. Itu sebabnya jangan apapun yang di dunia ini mengikat kita. Haleluya. Kita memang perlu fasilitas dunia ini. Tapi kalau itu semua menyebabkan kita tidak bisa dekat dengan Tuhan, kalau fasilitas itu menyebabkan kita nggak bisa bersekutu dengan Tuhan, saudaraku, lepaskan. Haleluya. Kolose 3:5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, termasuk pergaulan. Kalau pergaulan itu merusak keadaan rohani kita, harus berani berkata tidak. Haleluya. Kalau pergaulan kita membuat iman kita goyah, harus berani berkata tidak. Untuk lebih dalam lagi mengutamakan Tuhan, kalau ada yang masih terikat, lepaskan. Mungkin ada yang kita tidak sadari, tapi waktu kita datang berdoa, Tuhan bicara, lepaskan. Jangan terikat dengan segala keterikatan dunia, karena firman Tuhan itu berkata 1 Yohanes 2:15-17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melekat pada Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan, maka apapun yang kita butuhkan, Tuhan berikan. Haleluya. Dengan jelas dan tegas Yesus katakan dalam Yohanes 10:10a, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri iblis? Perhatian manusia. Itulah 1 Yohanes 2 tadi. Perhatian manusia melalui apa? Segala daya tarik dunia, segala persoalan, segala masalah, dicurinya perhatian kita. Maka saat seseorang tertarik dengan jeratnya, disitulah iblis mulai membunuh dan pada akhirnya membinasakan. Saat ini kita tahu dengan jelas bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini adalah merupakan jerat. Hati-hati dengan jerat iblis. Hati-hati dengan daya tarik dunia ini. Itu membawa kebinasaan. Tapi sebaliknya dikatakan, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Itu sebabnya Dialah yang terutama. Dialah prioritas hidup kita. Langkah selanjutnya, mendambakan, merindukan firman. Mazmur 119 ayat 131 berkata begini, mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Sama-sama, 1, 2, 3. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah. Terjemahan bahasa Inggrisnya diterjemahkan begini, aku membuka mulutku dan terengah-engah karena aku merindukan perintah-perintahmu. Megap-megap mendambakan perintah Tuhan. Tahu akuarium ya? Semua tahu akuarium? Kalaupun nggak ada di rumah saudara pastilah tahu. Seperti ikan di akuarium yang membutuhkan oksigen untuk kehidupannya, begitulah kita megap-megap terhadap firman. Ikan di akuarium itu untuk mendapatkan oksigen itu bukan gaya. Dia ngangkat mulutnya bukan gaya. Dia megap-megap bukan gaya. Tapi itulah kebutuhannya, oksigen. Kita pun begitulah membutuhkan Tuhan. Membutuhkan firman Tuhan. Megap-megap mulut kita. Menyanyi kita di tempat ini bukan gaya. Haleluya. Melayani kita bukan gaya, tapi kita butuh hidupnya Tuhan itu. Itu oksigen bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kalau kita benar-benar mendambakan Yesus, merindukan Yesus dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah ini merupakan ungkapan hati kita yang terdalam ketika mau beribadah, bukan yang lain. Ketika mau berdoa saat teduh, ketika mau baca Alkitab, biarlah itu ungkapan hati kita. Aku mengangkat mulutku, megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sebagai gerejanya, saya dan saudara, cara kita mengutamakan Tuhan itu bagaimana? Cara kita memprioritaskan kerajaan sorga itu bagaimana? Kita harus mengerti bahwa di dalam Kristus, identitas kita adalah rumah Tuhan, itu bait Allah. 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Katakan, saya bait Roh Kudus. Haleluya. Bait itu berarti rumah, tempatnya Tuhan, gereja Tuhan. Gereja bukan gedung ini, tapi diri kita. Kita harus dapat mengerti dan menangkap kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan adalah supaya kita sebagai rumahnya lebih mengutamakan Tuhan. Dengan cara apa? Pertama, Kristuslah satu-satunya yang memiliki otoritas tertinggi bagi kita gerejanya. Siapa yang memiliki otoritas tertinggi dalam hidup saudara? Kristus, bukan dunia ini, bukan dosa, tapi Kristus. Kolose 1:17 berkata, ayat 18 juga berkata begini, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Katakan, Yesus yang lebih utama. Dengan demikian Kristus sendiri akan menjaga gerejanya. Kalau dia yang terutama, dia yang akan menjaga kita, menjaga gerejanya dari segala ancaman, bahkan dari maut. Kata Matius 16 ayat 18-19 berkata begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini milik saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di dunia ini dan mengatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Ini
Kalau tidak, dengan banyaknya persoalan yang dihadapi gereja, baik gereja persekutuan ataupun anak-anak Tuhan sendiri, bisa saja sudah punah. Tetapi saudaraku, kalau kita lihat pada abad pertama dikatakan bahwa gereja menghadapi begitu banyak tantangan. Serangan dari ajaran-ajaran sesat menyusup dalam gereja, penolakan dari agama-agama lain, perpecahan dalam gereja itu sendiri, dan tekanan serta penganiayaan dari politik atau negara. Namun sejarah mencatat bahwa gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus terus dipelihara oleh Tuhan sendiri, sehingga bukan saja bisa bertahan, tapi berkembang malah dengan pesat. Maka kita sampai ada sekarang ini, amin. Tuhan yang mendirikannya. Dan yang akan terjadi dalam hidup kita, gereja kita yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya, apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kita lepaskan akan, itu dasarnya. Kalau gereja mengutamakan Tuhan, kalau gereja membuat Yesus otoritas tertinggi, selanjutnya Kristus harus menjadi dasar ajaran gereja kita. Kolose 1:27-28 berkata begini, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini yang harus dasar ajaran kita. Haleluya. Injil Kristus adalah kabar baik yang tidak bisa ditawar. Tanpa mengajarkannya, gereja sama sekali tidak berguna. Anak-anak Tuhan tanpa memberitakannya, sebenarnya tanda kutipnya anak Tuhan itu nggak berguna, kata firman ini. Itulah dia. Tadi pagi Pak Gembala berkata begini, kan katakan rumput tadi. Bagi kebanyakan orang rumput itu mencengkelkan, musuh, bahkan disemprot supaya mati. Tapi bisa tumbuh lagi. Kenapa? Karena ada air. Dimanapun dia, kalau ada air bisa tumbuh. Dipijak orang pun tumbuh lagi. Dari segi pemikiran yang lain, ya. Demikian juga bunga. Nggak ditarik ke orang pun terus dia berbunga pada musimnya. Kan itu tadi manusia seperti rumput, seperti bunga. Apa maksudnya? Kalau mungkin orang tidak peduli kita, diinjak-injak kita, nggak diterge kita, berbunga aja. Amin. Berbuah aja. Tumbuh saja. Haleluya. Nah, saudaraku, gereja sama sekali tidak berguna kalau mengabaikan penginjilan, kalau tidak mengabarkan kabar baik. Jangan khawatir kalah saing dengan ajaran dunia ini. Banyak ajaran dunia ini. Kalau ini masalah, ini jalan keluarnya. Motivator dunia ini banyak. Jangan kalah saing. Ini yang harus terutama. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya Kristus harus menjadi dasar pelayanan gereja kita. Kolose 2:8 berkata begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Apa dan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Kristus selama hidup di dunia, itulah yang harus dilakukan gereja, saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Kecuali menebus dosa, itu bukan bagian kita. Tapi bagian kita bawa orang datang pada Yesus supaya diampuni dosanya. Apa dan bagaimana pelayanan Yesus di dunia ini? Itu bawa kabar baik. Sembuhkan orang sakit, bebaskan orang terikat. Haleluya. Kita tidak mengatur pelayanan gereja sesuai selera orang kuat. Haleluya. Kita tidak mengatur pelayanan gereja sesuai selera orang kaya di gereja itu, atau suara mayoritas, atau tekanan lingkungan. Kami
kami melayani di sel grup hari Kamis. Si pemilik rumah berkata, lingkungan ini bilang kalau giat melakukan ini itu semua kami dapat. Itu selera lingkungan. Kita tidak melayani sesuai selera lingkungan. Haleluya. 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 Kalau itu semua tidak menurut Kristus, jangan takut. Di dalam gereja kita berhadapan dengan Kristus, pribadi yang maha memiliki, pribadi yang maha mengetahui, pribadi yang maha kudus. Kristuslah dasar pelayanan kita. Amen. Jangan goyah. Haleluya. Haleluya. Kalaupun mungkin orang benci karena kita, kalau ada kutipnya, terlalu, kalau orang dunia dikatakan jangan terlalu dalam kali lah. Kalau ada orang berkata begitu, katakan ini pun masih kurang, katakan. Haleluya. Haleluya. Amen. Kau kan tengok Jumat keluar, oh mulai hari Senin lah ya. Kalau kami tiap hari keluar, Senin keluar, Selasa keluar, Rabu keluar, Kamis keluar lagi, Jumat apa lagi, Sabtu apa lagi, Minggu apa lagi. Bilang sama dia, ini pun masih kurang. Haleluya. Haleluya. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia lebih lagi. Gak ada yang lulus ini. Semalam kami belajar dari Pak Ketua Sinode. Gak ada yang lulus ini, walaupun kita sudah bolak-balik baca. Saya 31 tahun lahir baru, mungkin udah 30 kali lah baca Kejadian 1 misalnya. Gak bisa berkata aku sudah hebat, enggak. Selalu ingin lagi, selalu megap-megap seperti Mazmur tadi. Haleluya. Itulah dasar pelayanan kita. Yang selanjutnya, Kristus harus menjadi dasar persekutuan gereja kita. Kolose 3:11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, Buddha atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Di dalam gereja tidak ada pembedaan ras, tidak ada pembedaan status sosial, tidak ada pembedaan tingkat pendidikan, karena semua telah dipersatukan oleh darah Yesus. Bukan berarti kalau orang kaya selalu dikunjungi. Orang kaya di gereja justru jarang kami kunjungi. Yang kami kunjungi siapa? Yang sakit, yang kekurangan. Bukan karena kami tidak mau mengunjungi orang kaya, memang menunjuk waktu. Haleluya. 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 Jadi di dalam gereja tidak ada pembedaan itu. Status kita dalam Tuhan sama anak Tuhan. Amen. Sudah dipersatukan oleh Kristus. Persekutuan apapun namanya di gereja harus mendekatkan orang pada Kristus sehingga ada damai sejahtera. Kolose 3:15. Kalau persekutuan itu tidak membawa orang lebih dekat pada Kristus, bahkan tidak membawa damai sejahtera, itu bukan sesuai firman. Dengan mengutamakan Kristus dalam setiap aspek pelayanan kita, setiap aspek hidup kita, maka gereja akan bertahan sepanjang masa. Karena adalah yang seperti itu, maka bertahan sampai sekarang. Ingatlah Matius 6 ayat 33, apa katanya? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Itu bukan rumus untuk hidup makmur. Bukan pula kita anti kemakmuran, bukan. Tapi itu menegaskan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan hidup adalah anugerah Tuhan yang memberkati kita. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Selanjutnya, urusan Tuhan memberkati kita. Urusan Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Kalau memang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Itu adalah rumus untuk hidup makmur, hidup kaya. Banyak nanti hamba Tuhan kecewa. Banyak nanti misionaris kecewa. Karena mereka benar-benar cari dahulu kerajaan Allah.
rumah pun nggak punya. Tapi harta nggak punya. Kalau itu adalah jaminan untuk makmur, banyak nanti orang kecewa. Itu sebabnya apa? Maksudnya, lakukan saja kehendak Tuhan. Urusan Tuhan memberkati kita. Amen. Di doa syafaat saya sampaikan bahwasanya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Setiap kali kita berdoa, kalaupun belum dijawab, jangan berkata, di mananya Tuhan itu? Di mananya berkat itu? Ada yang berkata begitu kepada saya. Orang berdosa saja di sana punya anaknya dia katanya. Gak menikah dia punya anak dia. Aku ikut Tuhan sungguh-sungguh kok gak punya anak, katanya. Saya memang sedih mendengarkannya. Bahkan itu juga beban saya terhadap anak-anak Tuhan yang belum punya anak. Tetapi kita harus tetap berkata, Tuhan yang berdaulat. Amen. Kalau bahasa orang-orang biasa di sana, suka-suka Tuhan, kira-kira gitulah. Tapi walaupun sebenarnya Tuhan itu tetap sayang kepada kita, men. Tapi bukan berarti karena itu lalu kita ciut. Memang ini bukan apa ya. Saya bilang sama dia, sudah penuh bumi ya, sudahlah layani aja Tuhan, saya bilang. Itu menghiburnya. Waktu dulu kan Adam dan Hawa karena belum ada manusia, jadi penuhilah bumi kata Tuhan. Jadi sekarang sudah penuh bumi. Jadi nggak usah tanya-tanya lah, kenapa banyak ini orang berdosa ya gampang hamil katanya. Ini anak Tuhan udah melayani Tuhan kok nggak punya anak juga. Itu terserah Tuhan, nggak usah kecewa sama Tuhan. Bagian Tuhan akan dilakukannya. Ada rahasia yang dipegang Tuhan, amin. Kalau itu rahasia, udah ikut aja dia sungguh-sungguh. Haleluya. Itu mengenai berkat anak, dan begitu juga yang lainnya. Jangan karena sudah berdoa bertalu-talu, malah udah berdoa, Tuhan mau jualan jus aku pagi ini Tuhan, hujan lebat nggak laku jusnya, langsung sekewa. Jangan. Haleluya. Haleluya. Ada yang jualan jus di sini ya. Oh, ibadah kedua mulai itu. Bagi hari hujan yang saya ingat, Ibu Meriati Sinaga, Tuhan tolong dia di pajak Simpang Limun. Kalaupun hujan laku jusnya Tuhan. Amen. Hujan pagi-pagi saya ingat, oh Ibu Sembiring lagi belanja di pajak. Tuhan lindungilah dia Tuhan. Janganlah dia sakit kalaupun kena hujan. Haleluya. Itu di hati saya. Gak ada yang lain di hati saya kecuali saudara. Kalau orang dunia bilang belah dada saya, namamu ada di situ. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, itulah hati saya. Itulah hati kami. Amen. Haleluya saudaraku. Jadi kalaupun sudah berdoa belum ada jawaban, sudah rindu banget, tapi segala cara sudah kita buat, tetap kita berkata, Engkau pemegang kedaulatan tertinggi Tuhan. Hidup kita ini seperti saya katakan tadi di awal, rapuh. Gimana nggak rapuh? Stroke sikit udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Itulah rapuhnya manusia ini. Ibadah satu kita ada 2 yang stroke. Satu tahulah saudara yang sudah lama. Satu lagi jiwa baru tadi stroke juga. Kalau kita perhatikan itu, itulah manusia rapuh. Sedikit aja otot kita ini peredaran darahnya terhambat. Ini leher kita. Ada seorang hamba Tuhan minta doa, gak bisa lihat kiri kanan. Dipikirnya pekerjaan setan. Rupanya saraf terjepit. Kalau sudah terjepit sarafmu, melihat kanan pun gak bisa. Nah kalau kita sadari rapuhnya kita, oh janganlah jauh dari Tuhan. Amen. Haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Maka jangan khawatir tentang apapun juga, tapi jalanilah seturut kehendak Tuhan. Tumbuhkan kehendak Tuhan dalam semua keadaan hidup kita. Lagi banyak berkat, lagi kurang berkat, temukan kehendak Tuhan di situ. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka kita akan merubah motif kita, mengubah fokus kita, mengubah prioritas kita. Sebab memang kita dipanggil dan dipercayai Tuhan. Apapun yang dipercayakan Tuhan pada saudara, saudara bukan pemilik, tapi pengelola. Apa saudaraku?
pengelola semua berkat, semua harta, semua kekayaan yang ada di bumi ini. Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Haleluya. Tuhanlah pemilik segala sesuatu, oleh Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11:36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagilah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Rabu lalu kami lewat dari pajak Gang Rasmi. Oh Tuhan, masih banyak pisang ibu Boas belum laku. Jangan kecut dia Tuhan. Kami lihat lagi Pak Semangora duduk dengan ibu bercanda tawa padahal hujan. Haleluya. Mungkin belum adanya pembeli ikan terinya, tapi bisa bercanda tawa. Kenapa? Kita hanya pengelola. Amen. Yang memiliki itu semua siapa? Kalau kita tahu ini, kita sadari ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, tak perlu kecut. Amen. Gak laku pisangmu, gak usah kecut. Gak laku ikan terimu, gak usah tawar. Haleluya. Gak usah tawar hati. Amen. Haleluya. Seorang ibu saya tanya, kenapa gak ibadah? Oh, lama kali aku pulang keliling jualan. Kenapa rupanya harus jualan hari Minggu? Oh, mau bayar hutang. Saya berdoa, bukan saya bilang jangan jualan lagi, jangan. Bisa rupanya saya kasih makan. Bisa juga dibilangnya gitu. Ada orang berkata gitu, kalau ke gereja aku bisa kau bayar hutangku katanya. Jadi biar saudara pikirkan, beratnya jadi hamba Tuhan. Bukan minta belas kasihan, tidak. Kita semua pelayan Tuhan, amen. Itu tuntutan orang. Kalau aku ke gereja bisa kau bayar hutangku katanya. Mau bilang apa? Berlututlah. Hanya kau yang bisa Tuhan. Haleluya. Saya doakan Tuhan, kalaupun hanya beberapa jam saja dia bisa jualan, bisa buat bayar hutang Tuhan. Berikanlah hikmat. Karena ini, sebab segala sesuatu dari Dia. Amen. Pembeli jualanmu pun dari Dia. Amen. Langgananmu pun dari Dia. Haleluya. Haleluya. Dan oleh Dia. Dan untuk siapa? Untuk Dia juga. Roma 11:36. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama. Itu aja ingat. Manusia ini rumput. Jadi mau kaya dia, mau miskin dia, intinya dekatlah dengan Tuhan. Amen. Haleluya. Dia prioritas kita. Bukan kekayaan dunia ini. Bukan apa kata orang. Amin saudaraku. Haleluya. Diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kalaupun lewat waktunya maafkan saya. Haleluya.